Gigi udah pada copot, pipi udah pada, yang bilang peot ibu ya. Begitu bangun ngerangkak mau berdiri, susah megangan kain suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyil matin, al malikul haqqul mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Shadaqallahu ta'ala. Yang saya hormati pimpinan DKM Masjid Nurul Huda, akhina fillah al-mukarram al-ustaz Syarif Hidayat SPD. Yang saya hormati pimpinan majelis taklim kaum ibu, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur pada malam hari ini. Hari ini kita masih bisa mandi sendiri sebelum kita dimandikan oleh orang. Hari ini kita bisa ke masjid sendiri sebelum kita dibawa ke masjid oleh orang. Hari ini kita bisa baca Quran, satu ketika nanti kita akan dibacakan Al-Quran oleh orang. Maka kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan umur kita panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sehat semuanya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustadz, cuman pinggang nih. Allah berfirman di dalam surat Yasin ayat yang ke-68, Allah berfirman, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala. Wa man nu'ammirhu, siapa-siapa yang dipanjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi, maka nanti aku akan kembalikan dia seperti penciptaan semula. Siapa yang dipanjangkan umurnya, nikmatnya akan dikurangkan oleh Allah Subhanahu. Ibu umurnya berapa sekarang? Siapa yang dipanjangkan umurnya, mulai itu berkurang ya Bu ya. Gigi udah pada copot, pipi udah pada, yang bilang peot ibu ya. Ada lesung pipitnya. Itu bukan lesung pipit Pak Ustadz, emang udah pada ompong gerahamnya. Ada tinggal atu giginya, itu juga udah otek. Rambut sudah mulai putih, mata sudah mulai lamur.
Makan sudah mulai dikurangin, dibatasin. Betul apa betul? Makan keasinan takut hipertensi. Makan kemanisan takut gula. Makan kebanyakan takut asam lambung. Gimana nih Pak Ustadz? Emang udah ditakdirkan oleh Allah. Allah berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi." Udah mulai berkurang. Kalau mau kentut sekarang udah mulai dimiringin, Bu. Mau kentut. Ada orang yang udah mau kentut pegangan tiang. Ada kan? Itu udah dikurangin. Ya. Udah dikurangin. Mau berdiri, ini kalau ntar nih, lihat nih, ntar bangun, kalau mau bangun Ibu ya. Giliran sholat jamaah sama suaminya, Bang. Sholat jamaah yuk Bang, pelan-pelan aja. Begitu takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata istrinya yang di belakang, ya kapan kelarnya ini. Begitu ruku, suaminya ikut ruku. I'tidal ikut i'tidal, sujud ikut sujud. Begitu sujud kan Ibu pastinya merangkak Ibu ya, bangunnya ya. Begitu bangun ngerangkak mau berdiri, susah megangan kain suaminya. Lah suaminya dipegangin kainnya, akhirnya ngejeblak ke belakang. Tuh aki-aki mana nenek-nenek akhirnya pada jatuh Bu sholat jamaah. Gara-gara udah tua. Waman nu'amirhu nunakkis. Tapi ada yang kita minta supaya panjang umur dalam taat kepada Allah. Nih kemarin Nisfu Sa'ban, ya Bu ya, baca Yasin 3 kali. Yang pertama Yasin niatnya apa? Minta panjang umur. Yang kedua minta apa? Rezekinya diberkahkan. Yang ketiga minta apa? Iya, husnul. Habis baca Yasin setelah kita beramal itu namanya tawasul. Artinya kita punya pahala dulu kemudian minta kepada Allah. Yang pertama minta apa? Minta umur yang panjang dalam sebab umur kita nggak ada yang tahu nih sampai di mana nih, sampai nggak ntar ke Ramadan yang tahun ini. Insya dulu di zaman Raja Sulaiman ada anak muda diikutin sama malaikat Israel. Dia ke masjid diikutin sama malaikat Israel. Dia ke pasar diikutin sama malaikat Israel. Akhirnya dia jegat itu malaikat. Man anta? Siapa kamu? Ana Israel. Saya malaikat Israel. Pengen mencabut nyawa Anda. Begitu dia tahu itu malaikat Israel, itu pemuda tersebut lari ke istananya Raja Sulaiman. Ya Sulaiman, saya pinjam kendaraan kau. Kendaraan Raja Sulaiman itu Bu, angin. Angin. Di dalam Al-Quran diterangkan itu. Raja Sulaiman itu adalah raja yang paling kaya. Tidak ada lagi orang setelah Nabi Sulaiman yang lebih kaya dari Raja Sulaiman. Karena doanya Nabi Sulaiman, ya Allah, berikanlah saya kekayaan yang tidak ada lagi orang yang kaya setelah saya. Istrinya aja itu Bu, istrinya aja. Itu konon katanya ada 300 yang resmi.
selirnya ditambah 700. Jadi berapa tuh, Bu? Udah jangan dipikirin, Bu. Satu hari itu Raja Sulaiman bisa menggilir 100 istri satu malam. Jangan dipikirin. Lalu Raja Sulaiman meminjamkan kendaraannya, angin, bawa. Mau kemana engkau? Saya mau ke India. Dari Palestina ke India. Jadi Raja Sulaiman itu manusia yang bisa terbang karena punya kendaraan angin. Kalau Superman mah itu produk Amerika. Bukan, nggak bisa terbang itu Superman. Produk Amerika, Hollywood, film. Dipinjemin itu angin oleh Raja Sulaiman. Nih bawa, mau kemana kau? Ke India. Terbang sampai India, udah dijegat sama malaikat Israel. Dicabut nyawanya akhirnya oleh malaikat. Raja Sulaiman tahu. Ya Israel, kenapa nggak di sini aja sih diambilnya nyawanya itu orang? Apa kata raja? Nama kata malaikat Israel, ya Sulaiman, itu orang anak muda itu jadwal meninggalnya sekarang. Jadwalnya meninggalnya sekarang. Tapi dia mesti meninggalnya di India. Nih tuh catatannya, meninggal hari ini di India. Saya dari tadi nih saya mikir kapan dia ke India. Rupanya minjem kendaraan engkau sampai dia ke India, dicabut nyawanya. Tuh. Jadi orang kalau memang ajalnya sudah datang, jadi nggak bisa kita bilang coba tadi jangan pergi. Tuh. Nggak kecelakaan, tapi memang itulah ajal orang tersebut. Kita nggak ada yang tahu. Tuh. Dan tidak ada yang menjamin apakah yang meninggalnya yang muda duluan atau yang tua duluan, nggak ada yang tahu. Mati itu bukan perkara sakit atau enggaknya. Ada orang yang kagak sakit meninggal. Lagi nyender, Bu, nyender gini nih di majelis taklim. Nyender begini. Dibangunin habis kelar majelis taklim. Bangun deh kelar. Meninggal, Bu. Ini makanya hati-hati yang nyender-nyender ini. Ada yang tidur ngajinya, nggak apa-apa kalau saya mah biarin aja ngajinya sambil tidur nggak apa-apa. Umpetin aja Bu tasnya, Bu. Umpetin aja. Bangun dia bingung, mana tas gua? Pusing dah kepala gua. Tuh, minta dipanjangkan umur. Terus yang kedua, habis baca Yasin yang kedua, minta apa, Bu? Minta rezeki yang halal, yang thayyiban, yang mubarokan. Rezeki yang halal, thayyiban, mubarokan. Halal, thayyiban, mubarokan, berkah. Kalau kita masih sebatas halal, Bu. Kadang ada sampai thayyiban, tapi kadang-kadang kita nggak nyari berkah. Maksudnya gimana ya Pak Ustadz kalau yang berkah itu? Nih begini nih Bu. Nih Ibu udah gini hari nih, mau puasa. Minta duit sama suaminya. Bang, saya mau ke Tanah Abang. Mau belanja. Suaminya ngerogoh duit, dikeluarin duit 1 juta. Nih 1 juta cukup Bang. Hati-hati ya di jalan ya, semoga selamat. Ntar kalau udah selesai langsung pulang ya. Sudah dikasih duit 1 juta, didoain biar selamat. Itu istrinya cium tangan mau berangkat bolak-balik. Sampai palanya diginiin sama suaminya. Tuh.
berkah, halalan thayyiban mubah. Tapi yang nggak mubarokan yang gimana? Nih, Bang, saya mau ke Tanah Abang besok. Kapan? Besok. Ini duit diambil 5 juta, disebar. Tuh berangkat lu. Begituin. Kira-kira ibu gimana tuh Bu? Duitnya dipungutin nggak tuh Bu? 5 juta. Dipungutin Pak Ustadz. Cuman cium tangan nggak sama suaminya? Jalan ngeloyor. Bawa duit 5 juta. Mending mana yang 5 juta nggak didoain gitu dibuang, sama yang 1 juta didoain? 5 juta. Emang maunya lu. Rezeki itu. Makanya rezeki ya nggak bakalan ketuker rezeki orang. Nih ibu nih sebelah-sebelahan ini. Rezekinya beda-beda, nggak pernah ketuker. Betul apa betul? Nggak ada yang ketukar rezekinya, makanya kita jangan ngiri sama rezeki orang. Tetangga beli kulkas, kita yang kepanasan. Tetangga beli mobil, saya Bu beli mobil, sekelurahan tahu. Iya Bu, saya beli mobil, mobilnya bagus. Orang pada sekelurahan tahu Bu, sekelurahan tahu. Saya bilang dari mana ini? Tiba-tiba kok, ya mungkin karena saya sering jalan gitu ya Bu ya. Iya, tuh orang kadang-kadang begitu. Ada orang Bu yang kelihatannya sederhana, tapi ada Pak Haji, saya tanya Pak Haji kerjanya apa sih setiap hari? Saya lihat santai banget. Ya Pak Ustadz, saya mah habis sholat subuh saya baca Quran. Baca Quran ya wiridan. Terus nunggu duha, saya duha. Habis sholat duha saya di depan saya sapuin. Jalan teras sambil tasbih subhanallah subhanallah. Ntar nggak lama ada yang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Ya, ini saya mau bayar kontrakan. Rezeki itu, rezeki. Saya tanya, Pak Haji, emang punya kontrakannya berapa pintu? Ya nggak banyak Pak Ustadz, cuma 300 pintu. Ya enak. Tapi jangan ngiri sama rezeki orang. Ibu jangan ngiri sama rezeki Ustadz. Ada buah di dalam, ini rezeki Ustadz. Ya. Ibu ada nggak buah? Hah? Mana? Gak ada. Emang ibu-ibu udah cepet ya, gerak cepet ya mah. Buah udah dimasukin, pastel dimasukin, risol dimasukin. Ingat cucu Pak Ustadz. Ya, jangan ngiri sama rezekinya Ustadz. Ibu mah dibawain cuman 1 kardus, saya mantap sama parcel dibawain. Ya Bu ya, ada ya Bu ya? Ada nggak? Emang di sini nggak biasa ya Bu ya? Kalau nggak biasa dibiasain. Jangan ngiri sama rezekinya Ustadz. Ustadz dapat 2 kardus, ibu dapat 1 kardus, ya udah. Itu udah rezekinya masing. Rezeki. Yang terakhir kita minta apa tuh? Kalau kita lagi gitu, minta husnul khotimah. Nih cerita husnul khotimah. Ya, dulu ada orang, dia itu ahli ibadah, tapi di Lauhil Mahfuz dia itu ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Ahli neraka, padahal ibadahnya bagus. Malaikat penasaran, yang tahu nih malaikat, ya Allah, memang ada orang yang ahli ibadah tapi masuk neraka? Ada, kata Allah. Di mana ada tuh? Nih si Fulan, boleh saya survei? Silakan. Dia survei ke rumah si Fulan.
ketok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuan, saya musafir, pengen nginep di sini 3 hari, boleh nggak? Boleh. Itu orang baik, Bang. Dijamu, kasih makan, dikasih minum, dikasih kamar. Ini malaikat yang menjelma sebagai manusia, dia liatin cara ibadahnya. Ternyata ibadahnya sempurna. Sempurna. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bagus ibadahnya. Akhirnya dia geleng-geleng, ini bagaimana dia bisa jadi ahli nar, ahli neraka. Akhirnya dia pamit, dia frustasi itu malaikat. Tuan, saya mau pamit. Dia udah hari ketiga. Oh, silakan kalau mau pulang. Begitu mau pulang dipanggil, hei sini. Kamu ini jin apa malaikat? Ditanya. Kenapa Tuhan nanya begitu? Itu makanan saya yang saya sajikan 3 hari yang lalu, tidak kamu makan. Ya, saya malaikat. Sebenarnya saya ingin memberikan 2 kabar. Yang satu kabar baik, yang satu kabar buruk. Kabar baiknya apa? Saya bersyukur aku bisa bertemu dengan engkau yang ahli ibadah. Kabar buruknya? Kabar buruknya engkau itu di Lauhil Mahfuz ditulis oleh Allah ahlun nar, ahli neraka. Apa kata yang ahli ibadah? Alhamdulillah. Sujud syukur, alhamdulillah. Saya selama ini ibadah bukan ngarepin neraka dengan surga, tapi ngarepin ridho Allah. Mengharapkan ridho. Kalau Allah ridho saya masuk ke dalam neraka, saya akan ridho. Makin pusing ini malaikat. Dikatakan ahli neraka, dia ucapin alhamdulillah. Ini kalau ibu-ibu kalau dibilang ibu-ibu semuanya ahli neraka nanti, kira-kira gimana? Kata ibu-ibu, udah berhenti ngaji dah, gue berhenti deh ngaji. Akhirnya malaikat kembali ke langit bertemu dengan Allah. Ya Allah, saya makin heran, itu hamba engkau yang ahli ibadah, dibilang masuk neraka nantinya, dia ucapkan alhamdulillah. Apa kata Allah? Coba dong kamu lihat lagi di Lauhil Mahfuz catatannya. Dilihat lagi catatannya semula yang tadinya ahli nar. Dibuka ternyata berubah menjadi ahli jannah. Itu malaikat balik lagi kepada Allah. Ya Allah, kenapa orang ini jadi ahli jannah, ahli surga? Karena dia tadi ketika engkau kabarkan dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang membuat aku ridho dengan orang tersebut. Itu yang membuat aku rela turun rahmatku kepada dia. Aku rubah takdirnya yang tadinya ahli nar menjadi ahlul jannah. Makanya takdir itu kan ada 2, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Mu'allaq itu masih bisa berubah. Karena orang tersebut mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka kita kalau ditanya, Bu Haji, kabarnya gimana? Alhamdulillah Pak Ustadz, cuma di kaki nih. Nah, itu belum apa tuh? Belum ikhlas. Kan banyak lagi nikmat Allah, nikmat mata, nikmat tangan, nikmat hidung, nikmat mulut, ya kan? Cuman kaki doang disebut, cuma alhamdulillah Pak Ustadz, cuman ini kaki nih. Kan kita suka begitu ya, Bi. Coba kita mulai alhamdulillah ala kulli hal, atas segala hal, atas segala keadaan kita ucapkan alhamdulillah. Kepleset alhamdulillah, ucapin alhamdulillah, bisa nggak kira-kira gitu? Insya. Nah inilah yang menyebabkan kita ini dapat ridho Allah. Makanya Nabi Musa bertanya kepada Allah, bagaimana aku mendapatkan ridho engkau ya Allah? Kata Allah, engkau ridho dengan apa yang aku takdirkan, maka nanti akan turun ridhoku kepadamu. Tuh, gitu. Makanya kita apa-apa semuanya ridho, ikhlas. Ibu mau keadaannya apa aja udah. Ya, kalau nangis ada kesusahan, jangan curhat sama orang. Jangan curhat sama orang, curhatnya sama Allah. Bangun malam, ya Allah, itu orang
udah nyakitin saya ya Allah. Udah jangan minta dibalas, udah diem aja. Ntar juga Allah yang. Kalau kita cerita kesedihan kita sama orang, kalau dia simpati, kalau dia benci sama kita, syukurin loh. Syukurin. Kan gitu ya Bu ya. Makanya kita ucapin alhamdulillah. Segala ala kulihal. Apalagi nih mau nyambut bulan suci Ramadan, ya. Bulan suci Ramadan. Kita bersihkan hati kita. Hati kita itu Bu, ibaratnya kayak kendi. Nih, saya ngelihat Ibu nih, ngelihat hati Ibu kayak kendi, ngelihat kendi. Kita nggak tahu di dalam kendi itu airnya bening apa butek. Baru ketahuan kalau airnya diapain? Dituang, oh airnya bening, oh airnya butek. Sama juga begitu hati manusia. Kalau sudah dikeluarkan lewat mulut, ngomongnya jorok, ngomongnya kotor, itu ketahuan hatinya. Ketahuan hatinya. Maka hati manusia sekarang kita lagi kemarin udah ngebersihin hati, udah ngebersihin jiwa, udah ngebersihin badan kita. Nah, nanti di bulan suci Ramadan kita bersihkan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Ya Bu ya. Makanya kita girang masuk bulan Ramadan itu bukan karena girang mau jualan kolak, bukan. Mau jualan bakwan, asik nih bulan Ramadan. Saya mau jualan takjil. Nanti untungnya besar, jualan sop buah. Jangan itu. Saya senang dengan datangnya bulan Ramadan karena dosa saya diampuni. Rahmat Allah turun. Pahala dilipat gandakan. Itu datang bulan suci Ramadan. Gembira, senang. Ada orang tua, datengin orang tua bawa sembako sama duit lah 2 juta kasih. Mak, nih buat takjil, ntar buat biaya selama Ramadan nih 2 juta. Senang gak Bu? Senang gak tuh orang tua dikasih 2 juta? Tuh nenek-nenek nangis Bu dikasih 2 juta. Dia ke dapur nangis, kata aki-aki kenapa lu udah dikasih 2 juta masih nangis. Coba anak kita ada 10, 20 juta. Punya anak 10 somplak lu, digituin. Datengin orang tua, ya Bu ya, datengin orang tua. Kalau udah meninggal bagaimana? Datengin ke kuburan, datengin, doain. Pak Ustadz doain dari rumah, boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi kan orang lebih suka didatengin ya, Bu ya. Jauh Pak Ustadz, ditransfer aja duitnya bisa nggak? Mah, duitnya saya transfer aja ya Mak. Ya udah, ya orang tua kan gitu Bu. Ya, anak mau datang, ya udah terima aja. Sama anak satu datang. Senengan mana Bu? Ditransfer duitnya apa yang datang nih ngasih duit? Datang. Yang datang ngasih 1 juta. Mak nih 1 juta. Yang transfer ngasih 10 juta. Kira-kira mana Bu yang anaknya yang transfer apa yang datang? Kok berubah Bu jawabannya? Tadi katanya yang datang, sekarang di 10 juta ditransfer bilangnya yang transfer. Udah ada transfer aja 10. Datengin orang tua ya Bu ya. Kapan lagi teman saya Bu waktu masih ada orang tuanya itu kalau HP-nya berdering ada panggilan mamahnya orang tuanya nggak mau diangkat, orang tuanya udah meninggal, dia sekarang itunya, chapternya, gambarnya apa? Tulisannya, Mamah memanggil. Kenapa? Kok ditulis itu? Ya saya rindu panggilan orang tua. Kalau udah nggak ada, baru tuh nyariin. Tapi ketika lagi masih ada, ngubungin ke kita ke HP. Orang tua nggak ngerti, kok nggak ini apa HP-nya kali yang rusak ya? Nggak nyambung, datang ke counter HP. Kok kenapa nih, kok nggak bisa
bisa ngomong di sononya, kan udah saya hubungin. Bukan begitu, orang di sono kagak ngangkat. Tuh. Udah meninggal orang tuanya baru deh. Ya, kangen rindu sama. Iya Bu, kadang-kadang saya juga pernah Bu begitu. Ketika lagi ditinggal HP ada panggilan orang tua, ada apa? Bales, mah ada apa mah? Kesini. Udah tuh Bu, saya kalau dibilang kesini, ntar mah habis sholat ya. Berangkat. Padahal pengen ketemu doang tuh orang tua. Pengen ngelihat anaknya, pengen ngelihat mantunya, pengen ngelihat cucunya. Betul apa betul? Begitu Bu. Datengin orang tua. Kalau udah meninggal, datengin kuburannya. Ya Bu ya. Insya Allah ya, kita masuki bulan Ramadan dalam keadaan bersih hati kita. Insya Allah kita semuanya panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita doa untuk ini semuanya, biar ibu semuanya baik, berkah semuanya ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa huwa karim wa huwa karim Allah bi haqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijal ham wa ya kashifal gham ya man bi ibadi yaghfir wa yarham. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma anzilna muzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Dzul Arsyil Majid ya Fa'alu lima yurid agniya bi halalika an haramika wa bi ta'atika maksiatika wa bi fadlika man siwa. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.